Terima kasih atas waktunya rekan-rekan. Saya izin share screen sebentar. Apakah terlihat ya share screen saya? Terlihat. Share screen sharing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas waktunya rekan-rekan BMKG, khususnya teman-teman dari Kedeputian Klimatologi. Jadi pada akan mempresentasikan resume jurnal saya yang berjudul COVID-19 Lockdown Cause Global Air Pollution Declines, yang merupakan salah satu tugas Diklat PMG Ahli Angkatan 48 yang nantinya akan dipresentasikan pada tanggal 10 Maret 2021. Adapun outline pada pemaparan saya kali ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua data dan metode, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama pendahuluan, di mana pada penelitian ini, penulis pada penelitian ini mengkaji bagaimana sih dampak dari COVID-19, lalu adanya kebijakan lockdown terhadap polusi udara yang ada di berbagai dunia. Munculnya COVID-19 pada akhir tahun 2019 di Cina telah menyebar ke seluruh dunia, dan banyak negara-negara yang memperlakukan kebijakan lockdown, di mana negara-negara tersebut menutup sebagian atau seluruh perbatasan internasional, sekolah, dan juga bisnis yang non-esensial yang mengakibatkan berkurangnya mobilitas atau aktivitas dari manusia. Pada penelitian ini, penulis akan menguji hipotesis bahwa adanya kebijakan lockdown di beberapa negara dari pemerintah antara Januari hingga pertengahan Mei 2020 yang akan dikaitkan dengan penurunan parameter polutan udara. Pada penelitian ini parameter yang diuji adalah NO2, O3, dan PM2,5. Adapun data yang dipakai dalam penelitian kali ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data ground dan juga data satelit, di mana penelitian ini menggunakan data polusi udara yang berasal dari jaringan stasiun kualitas udara lebih dari 10.000 jaringan pengamatan yang tersebar di 34 negara. Dan penelitian ini juga menggunakan data satelit untuk memberikan perspektif global, karena 10.000 itu belum merepresentasikan keadaan 34 negara. Masih banyak negara-negara yang belum memiliki stasiun pengamatan kualitas udara. Oleh karena itu dibutuhkan juga data satelit untuk melengkapi data dari ground station. Dan metode pada penelitian ini terbagi menjadi 2 secara umum, yaitu Janmei diferensial dan juga lockdown diferensial, di mana data satelit yang didapatkan pada lapisan troposfer, baik itu AOD, O3, dan NO2, akan digabungkan juga dengan data yang merupakan data ground level, tadi dari yang 10.000 pengamatan tadi, yang terdiri dari PM2,5, O3 atau ozon, dan juga NO2, di mana di Janmei diferensial mengurangi rata-rata saat lockdown dan juga data selama rata-rata 3 tahun sebelumnya. Lalu untuk yang lockdown diferensial, di sini akan digunakan data iklim berupa curah hujan, suhu, kecepatan angin, dan juga kelembaban atau relative humidity untuk mengetahui atau memasukkan faktor-faktor cuaca terhadap kualitas udara yang dikaji pada penelitian ini. Lalu hasil dan diskusinya, pertama, perubahan polusi udara secara umum. Jadi secara umum perubahan polusi udara hampir di seluruh dunia menurun untuk konsentrasi PM2,5 atau AOD dan juga NO2, sedangkan ozon itu meningkat.
pada penelitian ini pada penelitian ini perbandingan sederhana pada tahun 2020 bulan Januari hingga Mei, lalu dirata-rata dan dikurangi dari hasil rata-rata 3 tahun sebelumnya pada periode yang sama dengan menggunakan data ground station. Jadi untuk yang penelitian hasil yang saya tampilkan ini masih menggunakan data ground station, di mana didapatkan hasil bahwa sebelum memperhitungkan variabilitas meteorologis, didapatkan penurunan NO2 itu tingkat dasar berturun populasinya hingga 36% dengan rentang interkuartalnya sebesar 26% dan PM2,5 sebesar 31%, sedangkan ozon meningkat hingga sebesar 105%. Lalu ini setelah tadi yang saya sebutkan pada metode, di mana yang kedua ini sudah memperhatikan faktor meteorologis. Jadi data yang tadi digabungkan juga dengan data meteorologis dengan metode yang sebelumnya saya sampaikan, di mana secara global dapat terlihat yang garis hitam itu adalah data benchmark dan yang merah itu observasi. Berarti yang merah itu yang observasinya, pengamatannya, yang ground station, sedangkan yang benchmark itu yang sudah digabungkan dengan faktor-faktor meteorologis, di mana pada penelitian ini mulai tanggal 15 Mei 2020 dari ke-34 negara yang memberlakukan lockdown terdapat awal mula lockdown yang berbeda-beda, di mana Cina sudah menerapkan lockdown sepanjang 112 hari dan Italia 84 hari, sedangkan yang terpendek itu Meksiko hanya 20 hari. Nah, selama kebijakan lockdown itu, NO2 tadi turun hingga 60%, sedangkan PM2,5-nya itu turun hingga 31%, dan O3 atau ozon meningkat hingga 4%. Di mana pada gambar ini kita lihat untuk NO2 sangat terlihat jelas ini saat mulai lockdown yang garis titik-titik ini, waktu periode lockdown ini mulai menurun. Jadi dia itu mulai terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil nilai pengamatannya, observasi yang warna merah dan juga warna hitam. Nah, begitu pula dengan yang PM2,5. Jadi semenjak dimulainya lockdown, hasil pengukuran itu sudah sangat beda dengan hasil model yang menggunakan data-data iklim atau data-data cuaca tadi. Nah, menurut penelitian ini, rata-rata pada ketiga parameter ini mulai ternormalisasi pada 2 bulan kemudian setelah lockdown. Jadi sekitar 60 harian, di mana sekitar 60 harian ini data yang garis merah dan garis hitam itu mulai bersinggungan. Jadi dia mulai ternormalisasi itu 2 bulan setelah lockdown. Lalu secara spasial juga di berbagai negara ini mengalami perubahan yang beda-beda. Untuk yang gambar A itu merupakan absolut, jadi nilai observasi dikurangi benchmark atau yang modelnya tadi, sedangkan yang B adalah observasi dikurangi benchmark dibagi observasi dikali 100%. Jadi yang B itu dalam persen, yang A itu dalam konsentrasi, di mana terlihat jelas NO2 dan PM2,5 mengalami penurunan, sedangkan ozon mengalami peningkatan konsentrasi selama waktu lockdown di berbagai negara. Meskipun contoh kita lihat seperti NO2, meskipun hampir semua berada di anomali negatif, untuk negara Denmark itu ada yang positif, begitupun dengan parameter PM2,5. Jadi penurunan NO2 yang di rata-rata sekitar 11 mikrogram per meter kubik dan penurunan PM2,5 sebesar 12 mikrogram per meter kubik. Sedangkan peningkatan ozon itu mencapai 4 mikrogram per meter kubik dengan konsentrasi yang rendah dan kurang signifikan untuk konsentrasi ozon. Dan jika dilihat anomali fluktuasinya atau rentannya yang paling besar itu adalah PM2,5, di mana terdapat negara seperti UK atau United Kingdom itu penurunan hingga
minus 150%, namun ada juga hanya yang di bawah 50%. Lalu secara umum dapat kita lihat juga pada gambar yang keempat ini, baik pada gambar A dan B, di mana NO2 ini memiliki hubungan yang sangat kuat jika dikaitkan dengan data yang didapatkan dari Google dan Apple, bagaimana dengan penurunan mobilitas yang terekam oleh Google dan Apple, di mana NO2 ini menurut penelitian ini memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan parameter lainnya, yaitu ozon dan PM2,5. Lalu ada beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik dari penelitian ini. Yang pertama, respon lockdown terhadap COVID-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan transportasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana penurunan ini telah mengurangi konsentrasi polusi udara hampir pada seluruh negara, yang setelah memperhitungkan efek variabilitas meteorologi, didapatkan hasil penurunan konsentrasi nitrogen dioksida pada tingkat dasar sebesar 60%, partikulat dengan ukuran 2,5 mikrogram sebesar 31%, dan peningkatan ozon sebesar 4%, yang merupakan rata-rata di 34 negara selama lockdown, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 15 Mei 2020. Kecuali untuk ozon, pengukuran satelit troposfer menunjukkan pengurangan yang jauh lebih kecil, menyoroti variabilitas spasial anomali polutan yang disebabkan oleh kimia NOx yang kompleks dan transportasi jarak jauh dari materi partikel halus yang dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Dan juga tadi dari data yang Google dan Apple dapat membuktikan secara empiris bahwa nitrogen dioksida memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap mobilitas yang menurun selama adanya kebijakan lockdown. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kritik, saran, dan tanya jawab, saya persilahkan. Silahkan, mungkin bisa saya pause share sebentar. Ya, jika ada ingin pertanyaan, silahkan dari rekan-rekan. Izin Mas Faris. Ya, Mbak Tamima ya, silahkan Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mau bertanya, dalam metode yang disebutkan tadi, penelitian ini menggunakan perhitungan Januari sampai Mei diferensial dan lockdown diferensial. Maksudnya seperti apa untuk diferensial itu tadi? Mohon dijelaskan. Baik Mbak Tamima, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Izin Mas Faris, mungkin saya bisa bertanya. Ya Mbak Rika. Baik Mas Faris, dari hasil penelitian tadi disebutkan itu gimana sih kondisi kualitas udara selama lockdown? Apakah parameter kualitas udaranya itu menurun? Apakah semua negara juga ikut menurun begitu Mas Faris? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika atas pertanyaannya. Izin rekan-rekan, saya minta waktu sebentar ya untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, yang Mbak Tamima tadi pertanyaannya intinya perbedaan bagaimana metode tadi kan disebut yang Januari hingga Mei diferensial dan lockdown diferensial yang Mbak Tamima ya Mbak? Iya, betul. Ya Mbak, sekalian saya izin share screen ya. Oke.
Ya Mbak, jadi dari di sini terdapat di sini saya cantumkan sedih juga rumusnya dari penelitian tersebut di mana Jan-May diferensial merupakan perbedaan antara periode lockdown dan juga rata-ratanya itu di masing-masing parameter yaitu AOD, O3, ozon dan NO2. Namun jika dilihat dari grafik dari kotak ini untuk yang Jan-May diferensial itu tidak melibatkan klimat data. Jadi dia belum memperhatikan variabilitas meteorologis. Makanya tadi di gambar yang pertama saya tekankan bahwa hasil yang pertama tadi, penurunan-penurunan tadi itu belum memperhatikan variabilitas meteorologis. Jadi itu Jan-Mei diferensial itu hanya periode Januari dan Mei pada saat tahun 2020 dan 3 tahun dan rata-rata 3 tahun sebelumnya. Jadi hanya pada periode Jan-Mei. Sedangkan yang lockdown diferensial itu periode lockdown yang saat Jan-Mei tahun 2020 saja jadinya pada periode Januari dan hingga Mei lockdown observed. Jadi menggunakan data pengamatan dikurangi data prediksi, di mana data prediksinya itu merupakan gabungan tadi data yang sensor data dan satelit data dan juga yang diasimilasi oleh data klimat yaitu dengan curah hujan, suhu, angin dan juga kelembaban. Jadi untuk yang lockdown diferensial itu sudah memperhatikan variabilitas meteorologi Mbak Tamima. Di mana di sini juga kan sudah dijelaskan lockdown observasi dikurangi yang predicted, di mana yang predictednya tadi sudah memasukkan precipitation, temperatur, kecepatan angin dan juga kelembaban. Jadi intinya sih kalau yang si lockdown diferensial itu sudah memperhatikan variabilitas meteorologi Mbak Tamima. Apa sudah cukup Mbak? Oh ya baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Sedangkan yang untuk Mbak Lika, ini Mbak Lika izin menjawab Mbak. Jadi untuk hasil penelitian ini pertama, gambaran pertama sebelum memperhatikan variabilitas meteorologis pun sudah sangat terlihat bahwa ini kan untuk yang NO2 gambar A dan C itu untuk PM2,5 kebanyakan warna ungu-ungu. Ungu atau biru ungu ya. Ungu itu merepresentasikan persentase minus, berarti kan terjadinya pengurangan. Sedangkan yang ozon itu yang gambar B itu yang coklat, di mana dia itu peningkatan. Jadi pada penelitian ini intinya itu dari ketiga parameter yang diteliti memang hampir di seluruh negara meskipun tidak semua PM2,5 dan si nitrogen dioksidanya menurun namun ozonnya itu meningkat. Ini juga dapat terlihat dari yang secara ini dirinci dari 34 negara hampir seluruhnya namun tidak mutlak semuanya NO2-nya menurun, PM2-nya menurun, dan juga ozonnya meningkat. Lalu mengapa ozonnya meningkat ini? Mungkin nanti jika ada rekan yang ingin menambahkan, bisa menambahkan karena keterbatasan ilmu saya. Di yang si ozon ini meningkat karena disebabkan adanya penurunan nitrogen dioksida, di mana dia juga melepaskan senyawa O hingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi ozon. Terima kasih Mbak Lika atas pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan terkait pemaparan saya, dipersilahkan. Dari saya cukup, Mas Faris. Terima kasih Mbak Yas. Mbak Cici, mungkin ada tambahan Cukup. Mbak? Oh ya udah. Baik, kalau cukup mengingat keterbatasan waktu juga, terima kasih atas pertanyaannya, perhatiannya, dan juga atensinya. Semoga latihan presentasi efektif ini akan melancarkan juga ujian KTI kita pada hari Rabu nanti, lusa nanti.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.